Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada's salihin awliya'il muqarrabin wa khususan li musannif hadzal kitab insyaallah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian fikih, masih kita bahas mengenai perkara-perkara atau hal-hal yang menyebabkan batalnya salat. Kita lanjutkan selanjutnya perkara yang membatalkan salat. 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Ada beberapa itu. Yang pertama berbicara sengaja, kemudian bergerak 3 kali berturut-turut, baik sengaja ataupun tidak. Nah, malam ini kita bahas selanjutnya yaitu wal hadatsu, hadas, al asgharu wal akbaru, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau dulu sudah kita bahas bahwa termasuk syarat sahnya salat yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Syarat sudah kita bahas sama-sama. Apa itu syarat? Sesuatu yang perlu kita sempurnakan, selesaikan, tuntaskan sebelum kita mengerjakan sholat. Sebelum sholat itu kita sudah suci dari hadas, baik kecil ataupun besar. Kemudian pakaian kita juga suci. Kemudian kita menutup aurat. Apalagi mengetahui waktu sholat dan sebagainya, itu yang pernah kita bahas kemarin. Maka jika terjadi hadas ketika kita hendak sholat, berarti ada syaratnya tertinggalkan. Namanya perkara yang membatalkan sholat itu seperti dulu juga sudah yang sebutkan, mubtilatus sholat tarku ruknin wa fawatu syartin min syurutiha, yaitu hal yang membatalkan sholat itu jika kita meninggalkan syarat atau tidak mengerjakan rukun. Jika salah satu syarat yang 5 kita tidak kerjakan, atau 17 rukun sholat ada yang tidak kita kerjakan, otomatis sholat kita itu batal. Nah, yang kita bahas ini syaratnya yang kita terjadi ketika kita sholat, yaitu hadas. Ketika hendak tengah-tengah sholat, kok tiba-tiba kita hadas. Contohnya apa? Hadas kecil, tiba-tiba kita kentut. Nah, di tengah-tengah sholat kita kentut, maka sholat kita batal. Itu hadas kecil. Atau hadas besar, jarang kalau hadas besar terjadi. Kita kentut di tengah-tengah kita sholat, maka syarat sholat daripada suci itu batal, maka otomatis sholat kita batal. Paham ya? Yang pertama. Tapi saat saya ragu-ragu, ini saya kentut atau enggak? Ragu-ragu bagaimana? Yakinkan apakah kita memang betul-betul tidak kentut atau tidak gitu. Selagi dalam kitab fikih disebutkan dan hadis-hadis juga disebutkan, selagi kita tidak mencium ada bau dan kita tidak sampai mendengar suara, yakin itu kita tidak kentut. Hatta yasma'a, sehingga kamu mendengar sautan au yajidarihan, atau kamu sempat mencium bau. Lagu lamun sekedar rasa-rasa na doan le tabe le pantate rasa-rasa temara ngono, atau jangan dihiraukan. Itu setan yang bikin kita was-was dalam sholat. Selagi tidak terdengar suara, yasma'u sautan au yajidarihan, atau kita tidak menemukan bau. Biasa kan bau kentut sudah kita sama-sama tahu gitu gimana. Nah, selagi kayak begitu modelnya, sekedar kayak mau gitu, mau kentut, nah lanjutkan sholat, kita nggak usah hiraukan. Itu setan yang ingin mengganggu kehusukan kita di dalam sholat. Makanya supaya kita bagus sholat kita, tidak terjadi hal-hal seperti itu, hendaklah sebelum sholat itu tuntaskan semuanya. Mau kencing dulu, mau berak dulu, jangan nahan kencing, jangan nahan berak, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Paham ya? Itu yang selanjutnya. Kemudian
Yang selanjutnya juga wa hudutsun najasati, tertimpa najis. Nah, tertimpa najis ini maksudnya apa? Badan pakaian kita atau tempat sujud kita itu terkena najis, maka otomatis akan membatalkan sholat kita jika kita biarkan. Di sini disebutkan bahwa hudutsun najasati, terjadinya atau kenanya diri kita ini atau tempat sholat pakaian kita dengan najis. Allati la yu'fa anha, yaitu najis yang tidak bisa dimaafkan. Maksudnya najisnya ini dia banyak gitu, dia banyak. Walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabithatun falaqad thawbahu halan lam tubtil salatuhu. Jadi yang menyebabkan batalnya sholat kita ketika salah satu daripada pakaian, badan atau tempat sujud kita itu, tempat sholat itu kena najis, jika najisnya yang tidak bisa dimaafkan. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba kita dikencingi oleh cicak lah misalnya. Cicak ini kan kalau dia basah terempel, tapi kalau dia kering bisa kita letik dia. Tapi itu bisa dimaafkan. Ini contohnya misal yang lebih besar lagi, apa? Tokek misalnya kan, tokek kena bagian kita. Nah itu sudah banyak dikatakan banyak, dan itu otomatis langsung membatalkan sholat kita. Kalau cicak, ketika jatuh dan dalam keadaan kering terus kita letik, dia tidak ngena di tangan kita dan tidak nempel di sini, tidak jadi najis. Tetapi kalau cicak itu basah, kena, terus kita letik dia kok masih ada anunya, berarti tidak dimaafkan. Nila ya'fan, yang tidak bisa dimaafkan. Contohnya ya dia banyak dan dia basah. Makanya disebutkan walau waqa'a, dan jika terjatuh ala thawbihi, di atas pakaiannya orang sholat, najasatun, satu najis, ya bisatun yang kering, pada qada thawbahu, kemudian dia kena atau dia letik pakaiannya tersebut, halan langsung, lam tubtil sholatuhu, maka tidak jadi batal sholatnya. Tengah-tengah sholat jatuh cicak, dan kita lihat jatuh gitu, maka usahakan kita langsung letik jika cicak itu kering dan tidak berbekas, paham ya? Tapi kalau yang lebih dari cicak, misalnya ayam, burung, itu otomatis sudah batal karena cair biasanya itu batal. Bukan karena kita hadas, tetapi salah satu dari anggota badan kita, baik pakaian atau tempat sholat kita itu terkena najis, itulah yang menjadi sebab batalnya sholat. Maka nanti kalau mau batalkan sholatnya, sudah tidak usah wudu, cukup ganti pakaian, karena kita enggak hadas, cuman badan kita ini atau mungkin pakaian kita atau tempat sujud kita atau tangan kita nih yang kena najis, cukup kita cuci terus sholatlah lagi, enggak usah wudu kita enggak batal karena kita tidak hadas. Pakaian kita saja yang terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, paham ya? Apalagi contohnya misalnya kita sholat, di tengah-tengah sholat, di tempat sujud kita itu ternyata ada tai begang lah misalnya, atau tai cicak atau tai burung, maka bagaimana? Nah ini bisa kita dia, tinggal kita gerak. Kalau seumpama kita sholat sendiri, bisa kita geser arah sini sedikit, tidak apa-apa, asalkan tidak lebih dari 3 gerakan. Atau bisa kita sujud agak depanan, walaupun jatuh di tempat sujud kita, misal kita berjamaah, kalau geser kan nggak bisa, posisi kita ini sudah penuh terus pas di tempat sujud, ya usahakan kalau pas agak pendekan sujudnya, atau agak depannya atau agak miring, tempat paham deh. Nah itu. Tapi kalau dia kering ya bisa detik gitu terus. Kalau dia kering, seumpama kering dan bisa diletik gitu. Nah kalau diletik juga nanti kena ke orang jadi. Lebih baik kita hindari dan jangan sujud di tempat seperti gitu. Kan biasa kan dia hendak mencerat kemana-mana kan, apalagi di karpet langsung nyerap, ya sudah
Nah, jangan arahkan tangan kita di situ, agak pendekkan tidak apa-apa, atau sujud kita agak miringkan sedikit nggak apa-apa. Paham ya? Kemudian wangkishaful aurati, kemudian selanjutnya yang membatalkan sholat itu terbukanya aurat. Terbuka ini terbuka dari arah samping kiri, kanan, depan atau belakang. Tapi kalau kelihatan aurat kita dari bawah, tidak batal. Paham ya? Jadi itu sebenarnya kan dengan toa marak mami kan sebenarnya diberugak, tiba-tiba cucu nengok. Kelihatan onteng-onteng. Itu batal nggak kelihatan? Nggak batal. Batal itu ketika kelihatan auratnya dari depan, belakang, atau kiri, kanan, maka itu membatalkan. Paham ya? Amdan, dengan sengaja. Karena syarat sholat itu termasuk yang kita bahas dulu menutup aurat. Maka kalau tersingkap aurat kita dengan sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja, misalnya fa in kashafaha ar-rihu fasataraha fil hali lam tubtil sholatuhu. Tapi jika di tengah-tengah sholat tiba-tiba angin bertiup keras, kipasnya keras sehingga kain kita itu kerangkatan, tetapi jika kita langsung fasataraha fil hali, langsung kita tutup dia, maka tidak batal sholat. Tetapi kalau sengaja kita buka pas kita sholat, batasan aurat laki-laki kan kalau sholat apa? Lutut dan sampai pusar. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini termasuk bagian dalam, bagian luar. Jadi ini batasannya. Jadi ibu-ibu itu sandik karet di sini, sehingga ini nggak kelihatan. Ini aja, ini tidak termasuk aurat, dan ini dan muka bagian depan ini. Tapi kalau laki-laki pusar sampai lutut. Jika kebuka kelihatan itu terus kita sengaja, maka batal. Tapi kalau tidak sengaja ditiup angin, ya cepat-cepat ditutup, jangan dibiarkan. Kalau sampai lama kelihatan, walaupun tidak sengaja kita angin yang meniupnya, tetapi kita biarkan saja, maka nanti juga bisa membatalkan sholat, karena syarat sholat itu tidak terpenuhi, yaitu menutup aurat. Paham ya? Jadi terbuka aurat itu jadi arah kiri, kanan, depan, belakang. Biasanya kan kita sholat nggak pakai sarung, di atas beruga itu. Kalau kelihatan sama siapa mungkin di bawah, nah itu tidak termasuk. Paham ya? Gimana Ustaz orang sholat ketika dia sujud dan kelihatan dia punya? Ada nggak orang sujud kelihatan pahanya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Hah? Kamu tepung. Paham ya? Oke, ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Ya. Sholat itu kan bersih. Hadas besar, hadas kecil kan. Bersih, suci tempat kan. Nah, tadi kan sudah disinggung sama Ustaz. Ketika kita berjamaah terdapat kotoran ayam kan. Padahal lokasi atau batas kita sujud kan. Sah asalkan jangan sampai kena. Misal pas di tempat sujud nih, kalau ada tepengan kena di luar aneh, enggak apa-apa. Yang kalau kecuali kalau dia mencair nih kan biasa sedikit kan, di situ aja. Misal di posisi tangan agak jarangan tangan itu ke sini, enggak apa. Asalkan jangan sengaja ada najis, sudah lampar doang kan, jangan bawa najis, sudah jadi. Paham ya? Tempat sujudnya itu, paham ya? Kecuali nanti pakaian, jadi kalau pakai misalnya pakai sorbannya kepanjangan, ngero sampai itu misalnya, terus pucuk nano kena najis, maka tetap lagu ini tetap berkadu nih sorbannya, kena najis misalnya tai begang atau apa. Nah tetap sudah dikatakan batal karena membawa najis, karena benda ini sudah bawa, maka ketika dia tahu ya kena najis lepas sembahyang. Lagu lamun tetap disambungan nih, berarti sudah sholat bawa najis, ndak sah. Beda kan membawa sama tempat itu, maksudnya tempat kita duduk, tempat kita taruh tangan sama kening itu ndak kena najis. Paham ya? Lagu lamun demele sembahyang periksa dulu. Ini kan seumpama tiba-tiba nara. Lagu tahu dah non najis, iya ada sembahyang. Lalu kadang kurang up, walaupun dia terkenaan. Ini seumpama misalnya.
terus ketika dia sujud itu ternyata jatuh, ya sudah, jangan dipaskan tempat sujud kita. Tapi kalau kita sendirian bisa kita minggir ke arah kiri atau kanan. Tapi kalau berjamaah ya nggak usah dipaskan, nggak usah dikenakan tangan kita sama kening kita di tempat najis tersebut, sah salatnya. Paham ya? Kemudian ini mungkin sudah sering dibahas, ini masalah najis, hadas ataupun tutup aurat ini, kerjakan aurat ini. Mungkin ini yang penting ini kita bahas. Wa taghyirun niyati, berubahnya niat, ka'an yanwiya al-khuruja minas salati, seperti seseorang tersebut niat untuk keluar dari salat. Nah, ini perlu kita bahas agak lama. Ini termasuk hal yang membatalkan salat, itu berubahnya niat ketika salat. Ini ada beberapa yang perlu dijelaskan, walaupun di sini hanya disebutkan seperti itu. Contoh misalnya kita niat untuk membatalkan sholat. Wah, ada sembahyang Allahu Akbar, kebatalan ya mah, langsung asik kita itu batal. Paham ya? Ketika kita akui Allahu Akbar tanpa sebab, baru sembahyang. Nah, ketika dia niat bersembahyang, otomatis batal sudah sholatnya itu. Paham ya? Berubahnya niat membatalkan sholat di saat sholat, ketika itu sholatnya jadi batal. Itu yang pertama, niat membatalkan sholat di tengah-tengah dalam keadaan sholat. Memang awal ndak Allahu Akbar, kok berembe apa sebabnya tiba-tiba ya niat leatena untuk bareng aku sembahyang atau kebatalan sembahyang, otomatis niat leatena dengan otomatis sholatnya sudah langsung batal. Paham ya? Kemudian juga contohnya menggantungkan niat dalam membatalkan sholat. Misalnya kita datang berjamaah, tok temendong lagu pakaian tadi mantap pada bait nana. Taniat Allahu Akbar, hujan jamaah paling dek nih sembahyang do Allahu Akbar, bara jala mana turun hujan jak ku batalan sembahyang ku bait pakaian ke tak lekana batal salatna dai turun hujan, lamun turun hujan ku batalan sembahyang ku jak ku bait pakaian ku, nano turun hujan seketika itu batal. Paham dek? Nah, bisa dicontohkan yang lain lah ya, bisa dicontohkan yang lain. Misalnya apa? Misal itu beli toko nih, beli toko dia gili batur-batur nih, dia gili, Allahu Akbar. Lamun nara barah dengar kena assalamualaikum jauh belanja ku batalan sembahyangku. Nah, ketika niat barangan nara ande arah membeli seketika itu batal. Paham deh? Nggih, apa ya? Kunci motor masih bergantung kunci motor kan. Lamun dekman terkena niat untuk membatalkan sekedar khawatir doang, berarti dia terhusuk arana no. Lagu amtah niatan kubatalan no. Neket dan niat kena kubatalan wah no, batal wah no. Batal. Paham ya? Mentaklekkan niat membatalkan dengan sesuatu. Paham? Itu. Kemudian juga termasuk taraddada fin niyah, berubahnya niat atau ragu-ragunya batal atau ndek sembahyangku nih. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Paham ya? Allahu Akbar, batal ndek si ini kuat, si ini yakin batal lah jadinya. Paham ya? Paham dek? Nah, ini niatnya dalam hal batal atau tidak. Yang dia niatkan dalam hatinya itu batal. Baru aku baca Fatihah dek, berarti ia ragu-ragu. Fatihah kan rukun, berarti ragu batal, maka otomatis sholatnya batal. Paham ya? Yang pertama tadi niat membatalkan sholat, ketika sudah sholat otomatis batal. Kemudian menggantungkan niat ketika sholat untuk membatalkan sholat jika terjadi sesuatu, misal tadi hujan turun, kemudian sembahyang dan dalam hati dan niat, wah suara guntur nih mungkin belik ini,
Pokoknya lamun turun hujan batal kebatalan sembahyangku. Nah, seketika itu batal dah itu langsung. Turun hujan batal sembahyang. Paham tak? Kance ragu-ragu dalam hal batal tidaknya solat. Ini solatku batal atau tidak? Kalau batal yang dikuatkan, otomatis batal. Mara tadi ya ragu-ragu aku baca Fatihah tu ndik. Fatihah itu kan rukun, berarti batal. Paham tak? Kemudian berubahnya niat solat fardu untuk diniatkan menjadi solat sunnah untuk mendapatkan pahala solat berjamaah. Ini kan termasuk berubah niat ini. Misal di situ sembahyang mesa-mesa Allah Akbar. Biasanya kan tempat-tempat apa ranah rest area lah mara jalan tol kan. Misalkan kan tuh dengan tolak ketik kan. Nah kita kan biasa sembahyang Allah Akbar. Tiba-tiba rombongan datang itu salat zuhur nih. Allah Akbar. Tiba-tiba rombongan datang. Rombongan datang. Rombongan itu berjamaah. Nah, sangat kita disunnahkan untuk rubah niat solat kita yang fardu itu niatkan sunnah, kemudian ikut masuk ke solat yang berjamaah. Ini sunnah ini. Paham dek? Tapi Ustaz kan berubah niatnya tadi niat fardu untuk niat sunnah. Tidak apa-apa seperti itu. Untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dan fardu. Ini kan solat, misal contoh tiang solat mesa-mesa, mungkin bepergian pakai motor pakai mobil sendiri, solat Allahu Akbar gitu, solat fardu zuhur. Ketika tiang dapat 2 rakaat, tiba-tiba datang jamaah rombongan besar solat berjamaah. Nah supaya saya dapat pahala lebih besar lagi berjamaahnya, boleh yang tadi niat tiang itu fardu, boleh yang niatkan solat sunnah 2 rakaat salam, kemudian ikut fardu. Nah berubahkan niat itu. Tidak mengapa berubah niatnya seperti itu untuk mendapatkan pahala tersebut jika dengan syarat waktunya masih luas dan solat yang dikerjakan bukan solat qadha. Tapi kalau qadha ya tidak usah selesaikan itu. Paham ya? Walaupun kita solat sendiri. Paham maksudnya ya? Ini kan masalah berubahnya niat. Kan tadi itu kan kita solat sunnah. Kemudian di tengah kita sholat fardu zuhur misal, tiba-tiba datang rombongan berjamaah. Kita sudah nunggu dari tadi, tidak ada orang, ternyata ada rombongan tiba-tiba datang berjamaah. Nah kita yang sholat fardu itu boleh kita, tapi kalau kita mau lanjutkan itu selesaikan tidak apa-apa. Nah, seumpama kita mau kejar jamaah supaya pahalanya besar, boleh sholat fardu kita zuhur itu niatkan sholat sunnah, salam 2 rakaat, kemudian sholat zuhur fardu ikut berjamaah untuk mendapatkan pahala berjamaahnya dengan syarat waktunya masih lama gitu. Tapi kalau waktunya mepet, seumpama nanti tidak ikut ke situ malah enggak keburu waktunya, ya sudah selesaikan. Kemudian sholatnya bukan sholat qadha, tapi kalau sholat qadha ya selesaikan sudah. Paham ya? Kemudian berubahnya niat solat fardu menjadi solat sunnah di saat kita solat ketika belum masuk waktu. Misal mati dile bingung dan wah subuh atau dekman, zuhur atau dekman, dia suruh azan sembahyang. Di tengah-tengah solat dengan sembahyang tiba-tiba arak batur badak dekman tambah zuhur. Sementara itu solatnya zuhur. Jangan langsung dibatalkan solatnya. Rubah niat menjadi solat sunnah. Tidak boleh kita di saat solat terus tiba-tiba kita batalkan tanpa sebab, kecuali kalau ada hadas atau ada apa mungkin hal yang musibah atau apa yang akan membahayakan, ini boleh. Tapi kalau nggak ada sebab tiba-tiba kita batalkan, itu tidak boleh, nggak adab seperti itu, berdosa. Lebih baik ya kita walaupun waktunya belum masuk, kita sudah niat solat fardu dan niatkan sudah niat solat sunnah salam. Paham ya? Ada lagi yang nanyakan? Ya. 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 Kita 4 rakaat lagi atau 2 rakaat? 4 rakaat tetap 4 rakaat karena yang sudah kerjakan tadi kan sunnah jadinya. Ya. Dia sudah dapat 2 rakaat rombongannya. Kan 2 rakaat dia salam. Nah, kita ambil 2 lagi. Iya, tetap. Berarti 6 rakaat. Nah itu kan salat sunnah jadinya yang pertama tadi itu.
Iya kan sudah niat dari sholat sunnah kan, dari sholat sunnah dia tetap sudah 4 rakaat. Kalau sudah masbuk seumpama ya tetap kerjakan yang sisanya. Kemudian juga perlu gimana Ustaz kalau kita sholat berjamaah kemudian kita masbuk, tinggal kita sendiri, tiba-tiba ada orang ikut berjamaah dengan kita, haruskah kita ini niat jadi imam? Enggak harus. Lebih baik bagusnya jangan niat jadi imam, karena kita posisinya dari awal jadi makmum. Paham ya? Kita ini enggak ada kewajiban untuk niat jadi imam. Paham ya? Tetap sholat biasa, nanti dia yang ngikut kita. Tapi Ustaz gimana kalau kita niat jadi imam? Ya enggak apa-apa, bukan berubah niatnya, enggak apa-apa, untuk membantu dia. Sebenarnya kita enggak niat jadi imam, tetap seperti sholat biasa jadi makmum seperti tadi, walaupun kita masbuk, tetap juga si orang yang ikut berjamaah dengan kita terbantu, tetap mendapat pahala jamaah. Atau mungkin kita sholat ba'diyah selepas zuhur, kalau sunnah 2 rakaat Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang di belakang kita ngikut. Nih gimana Ustaz? Bagusnya gimana? Kita biasa niat seperti biasa sudah sholat, atau kita karena kita lihat nih kita niatkan jadi imam? Bagaimana bagusnya? Bagusnya gimana? Boleh sudah lanjutkan sholat sudah sunnah itu, boleh sudah niat jadi imam. Tapi lebih afdolnya ndak usah, biasa sudah. Yang niat ngikut itu yang belakang, kita nggak ada kewajiban. Paham dah? Nah, seperti itu. Kadang ya. Kalau yang tadi kata dia kan 2 rakaat, ya sholat sunnah 2 rakaat. Gimana kalau yang 3 rakaat, 4 rakaat? Kemudian ada jamaah datang. Makanya ini kasusnya sholat yang berbangsa 3 sama 4 rakaat. Kalau 2 rakaat bagusnya diselesaikan, selesaikan. Tapi kalau 4 rakaat atau yang 3 rakaat boleh. Misal sudah 3 rakaat ini gimana ini? Bagusnya gimana? Itu bisa sih niatin sholat sunnah langsung gabung, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paham ya? Atau sudah dapat 4 rakaat gitu. Supaya ada waktu dengan syarat, ada waktu dan sholat ini bukan syarat qadha. Tapi kalau sudah misalnya kalau saya ikut berjamaah lagi nih, nanti saya terlambat, ditunggu-tunggu, ya sudah selesaikan sudah. Karena namanya di safari itu kita disunahkan sholat cepat ya, supaya nggak saling menunggu. Tapi lamun sudah sendiri misalnya masih panjang waktu, wah mau sudah 4 rakaat, gimana ini? Ya sudah niatkan, sudah sholat sunnah gabung. Gimana Ustaz lamun tetap niat selesaikan 4 rakaat sholat zuhur, malik demi berjamaah bermeh hukumnya 2 kali jadi sholat zuhur itu bermeh. Ya ndak apa-apa. ndak apa-apa. Selesai sembahyang zuhur kan. Nah, datang ingin pulang untuk jamaah. Apakah kebantu? Untuk alih sembahyang. ndak apa-apa, dapat sudah pahala. Ndak apa-apa. Dapat malah sudah pahala membantu orang supaya dapat berjamaah. Ya, paham ya? Boleh hukumnya seumpama sudah mau, bukan berarti kita buat aturan sendiri, ndak. Kita mau cari dengan syarat tadi luang waktunya. Kalau mepet waktunya atau apa sehingga nanti mengganggu orang yang akan berangkat, ya sudah. Sholat sudah seperti biasa. Ya. 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 Ya, kita jadi makmum. Kita makmum sementara kita tidak tahu ini imamnya ini, karena kita disapar, sama-sama disapar, tidak tahu imam kita ini antara dia mau jamak sholatnya di qasar dan di jamak, misal zuhur asar di jamak kemudian ringkas dari dua-dua, atau dia mau itmam, mau sempurna. Tiba-tiba kita sholat, nah kita pun nggak tahu niatnya, tiba-tiba rakaat imam salam, terus kita gimana? Kita ikut salam atau berdiri? Kalau seumpama sudah tahu dia niat qasar, ya sudah ikut qasar. Seumpama sudah tidak tahu ternyata dia qasar, tapi sudah niatnya itmam, ya berdiri lagi.
Dapat kita jamaah? Dapat. Tetap dapat berjamaah. Berdiri situ karena niat situ bukan niat qasar. Paham? Tetapi paling afdal salat di safar itu di qasar. Nabi itu nabi yang paling sempurna segala bentuk ibadah amalnya. Beliau setiap perjalanan melebihi 86 km selalu qasar, selalu dijamak. Zuhur dengan asar dijamak, maghrib dengan isya dijamak. Kalau maghrib kan tidak bisa diqasar. Yang bisa diqasar yang 4 rakaat. Kalau maghrib dengan isya sempurna isya dan sempurna maghrib, nanti isyanya jadi 2. Paham ya? Nanti ada bahasan sendiri masalah. Nah seperti itu tadi. Kalau seumpama sudah bermakmum di orang yang jamak, sementara sudah tidak niat begitu dan tidak tahu juga imamnya akan sholat seperti itu, ketika salam sudah berdiri sempurnakan 2 rakaat. Kecuali kalau dari awal sudah tahu bahwa ini akan dijam, biasanya kan gitu diiklankan gitu, ini sholat yang akan dijamak, baru kita bareng-bareng. Paham ya? Ya. Tiga hari. Lamun 4 hari bisa kita dikatakan mukim. Tapi nanti ada kurang lebih penjelasan di sini ya. Biasanya 3 hari nanti, tapi kalau lebih dari 3 hari itu kita dianjurkan untuk itmam karena sudah kita bukan dikatakan safar kalau sudah ngetem di situ, kecuali kalau pindah kayak dai ini, seumpama dia negeri jauh ya boleh dia sholat setiap masjid itu dijamak terus di qasar. Tapi kan lain berarti sejengani. Ada dulu dai itu aja kerjaan itu, orang lihatnya ajaran apa kok lapo 2 rakaat doang, padahal kan di safar. Tapi kan pandangan orang awam teparan jo aliran apa nih. Nah, seperti itu. Insyaallah nanti kita bahas di sini kapan orang itu bisa diperbolehkan kalau sudah dia mukim di suatu tempat 3 hari atau berapa hari dia boleh. Jadi misal sudah safar datang ke Sembawa, walaupun sudah tinggal 1 hari 2 hari tetap sudah diperbolehkan mengqasar sholat. Kecuali nanti lewat dari 4 harinya ya sudah, berarti sudah mukim di situ, sudah berarti sholatnya itmam 4 rakaat, tidak bisa di qasar jadi 2. Paham ya? Nanti ada bahasanya di sini, insyaallah kita akan temukan di sini insyaallah. Insyaallah ya. Udah ya? Ya. Bacaan apa noh? Iya. Iya. Nah, ini pun juga pernah kita bahas. Dari ke-17 rukun sholat kan terbagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi cuma 1 nih, niat. Niat itu di hati. Adapun terniatkan usolli itu sunnah saja untuk mengingatkan otak kita ini bahwa kita akan sholat. Tapi niat yang sebenarnya itu di dalam hati Allah. Kemudian ada namanya rukun qauli, ada 5 dia. Baca Fatihah, baca tahiyat, baca sholawat, takbir yang pertama, takbir ihram yang pertama itu harus diucapkan. Tidak boleh sudah. Biasanya ada orang tiba-tiba masuk shop itu nggak ada takbirnya, batal itu. Karena dia rukun qauli. Fatihah juga gitu. Salam tiba-tiba sujud baca Fatihah, wah lihat batal, tidak sah. Karena itu rukun qauli. Minimal rukun qauli itu ada hembusan suara kita dan bibir kita bergerak. Ada hembusan suara yang bisa didengar oleh telinga kita dan tandanya ada gerakan di mulut kita. Tapi jangan juga terlalu keras sehingga kiri kanan kita ini cukup didengari oleh telinga kita. Itu ada 4 takbir, ucapan Allahu Akbar yang ihram itu, baca Fatihah, baca tahiyat, baca sholawat, sama salam yang ke arah pertama, arah kanan. Itu juga rukun itu. Jadi
dan sah. Harus dah assalamualaikum warahmatullah. Nah kalau mun jok teh jak terserah mau de suara atau ndek karena ni sunnah. Lamun kana ni harus wajib dia kena assalamualaikum dan dia kena ndak sah karena itu rukun qauli. Paham ya? Harus diucapkan minimal didengar oleh telinga kita sendiri. Makanya ada gerakan, ada suaranya dan ada gerakan mulut kita. Ada lagi? Nah, itu nanti ada bahasannya qasar jamak itu. Ini juga nih masih lagi 3 ini. 3. Insyaallah minggu selanjutnya kita bahas ya. Maksudnya berembe? Oh, aku baca hatu, baca Fatihah tu. Lamun de lupa baca Fatihah tunde itu lamun de salat berjamaah nambah deh serakaat. Nego lamun de salat mesa-mesa ulangi wah. Ya. Lamun de berjamaah misalnya Allah Akbar lupa de baca Fatihah. Ya berarti seden dia itu tong serakaat deno denti tong karena dia ada Fatihah. Bareh deh lanjutan sembahyang serakaat. Karena serakaat sih dilakukan salat non de baca rukun. Lamun batalan kan ya Allah ngame dan batalan sugu lewan be bar de pihak salat biasa bar kelai drone de jamaah keluin ya sudah amin deh ana bab salat berjamaah ya. Jadi sering kita kan berjamaah banyak itu ya, jadi berjamaah secara umum maksudnya itu sholat jamaah yang utama sudah selesai. Kemudian ada lagi jamaah datang nih. Di mana posisi imam itu yang sebenarnya, apakah posisi imam itu boleh di tempat imam yang sama atau ya di sisi di sebelahnya gitu. Kalau kita mazhab Syafi'i boleh di mana-mana saja. Tapi kalau mazhab Hanafi sholat satu masjid itu tidak boleh dilakukan untuk sholat jamaah 2 kali. Jadi mereka kalau misal kita ini, kalau kita kan mau berapa aja yang jamaah bawa di masjid. Tapi kalau mazhab Hanafi di satu masjid itu cukup 1 kali. Makanya mereka di luar masjid itu ada istilah apa istilahnya? Kalau bahasa teh terop ya. Anunya masjid. Nah, disitulah mereka sholat, nggak boleh di dalam. Kalau inti masjid itu mazhab mereka, kita dulu begitu. Kita sholat mau jamaah ya di luar, itu di bagian luar masjid itu. Karena kalau di masjid mereka itu Hanafi mazhabnya 1 kali sholat fardu, udah tidak ada lagi sholat fardu di masjid kecuali sholat sunnah. Kalau mereka mau berjamaah di luar, tapi kalau kita ya mau seberapa saja boleh. Tapi bagusnya gimana apa di depan? Ya kalau mau di depan nggak mengganggu tidak apa-apa. Tapi kalau orang masih zikir ya sudah buat di belakang, di pojok-pojok ndak apa-apa. Paham ya? Boleh. Kecuali mazhab Hanafi itu 1 kali salat fardu dalam 1 masjid. Ndak boleh 2, ndak boleh. Makanya nanti kalau sudah ke India atau apa, berjamaah kadang diusir kita ya. Maklum itu mazhab mereka salat di luar masjid, di teropnya masjid. Boleh kalau kita mau salat berapa kali berjamaah, posisinya di mana, cari tempat yang aman, yang di mana orang tidak lalang. Jangan di dekat pintu kayak begitu sholat, nanti orang nggak bisa keluar jadinya. Cari tempat yang mungkin pokok kosong sudah gitu, mau di depan atau di belakang, dan usahakan juga jauh dari tempat putri, perempuan, jauh dari jalan umum, tempat orang lalu lalang, apalagi dekat kamar mandi atau apa. Jangan, cari tempat yang kosong yang seumpama tidak mengganggu. Boleh mau sholat berjamaah berapa kali. Tapi seperti tadi keterangan, jangan menjadikan kebiasaan untuk sholat fardu 2 kali. Ini kalau ada
keperluan. Misal kita bantu orang tadi mau berjamaah, kita bantu boleh walaupun 2 kali, atau sekali-kali mungkin kita biasanya berjamaah istiqomah berjamaah, tiba-tiba selepas salam itu kelain hidap tuh ditunggu berjamaah, miru terbalik setelah berjamaah berhenti, boleh hukumnya, paham ya? Tapi jangan dibiasakan, jadi kebiasaan ya, jangan. Kalau dibiasakan itu enggak gitu hukumnya, tapi sekali 2 ya supaya kita bisa istiqomah berjamaah, enggak apa. Cukup syarahnya, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita bisa malam sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah, hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri.